Novel Raja Tertinggi. Bab 1511. Terima kasih. Awan cahaya tim wanita, maukah Anda melepas topeng Anda? Omi berkata, itu tidak perlu. Baiklah kalau begitu, seperti yang Anda inginkan, izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Nama saya Bayang, saya Kapten Aliansi ini, saat ini pada tahap kelima pemurnian tubuh. Mereka adalah persik musim semi, Liu Qing, Yan Er, Xiaoni, Jin Jin, dan Dandan. Tentu saja, Tang Huan tidak perlu diperkenalkan lagi. Bagus. Omi mengangguk. Omi tidak punya banyak kata untuk diucapkan karena Omi hanya punya satu tujuan, untuk melindungi adiknya. Dengan demikian, Omi memberikan penampilan yang sangat serius. Segera, mereka memasuki hutan binatang sejati. Kapten Bai yang berkata, hati-hati, semuanya, tetap semangat, dan bunuh sebanyak mungkin binatang ajaib yang berada di atas tahap ketiga peringkat merah, semakin banyak semakin baik. Segera, binatang ajaib akan keluar. Mengau. Binatang ajaib itu menerkamnya dengan raungan, itu adalah binatang ajaib tingkat 4 peringkat merah. Bai yang berteriak, kalian semua mundur dan berjaga-jaga, aku akan berurusan dengan binatang ini. Bai yang berada di tahap kelima body tempering, jadi yang terbaik baginya untuk bergerak dengan bahaya minimal. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba melintas. Bang! Dengan tamparan, kepala binatang ajaib kelas 4 merah itu meledak, dan orang yang melakukannya adalah Omi. Omi memegang inti iblis di tangannya dan berkata, tidak perlu, ini masih aku. Ah, kedelapan gadis itu tercengang. Mereka juga melakukan perlawanan besar untuk menghadapi binatang itu, tetapi Omi menamparnya sampai mati. Omi melemparkan inti ajaib ke Bai Yang. Wow, sangat tampan. Seru gadis bernama Dandan. Memang, cara Omi baru saja menamparkan kepala binatang ajaib itu keren. Bai Yang tersenyum agak canggung dan berkata, Wind Lightning, terima kasih. Meskipun saya juga bisa membunuh binatang ajaib tingkat 4 peringkat merah, saya pasti tidak secepat Anda. Anda benar-benar layak mengalahkan orang kuat Liu Hua. Sama-sama, kata Omi dengan wajah serius. Bai Yang berteriak, kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kali ini dengan Wind Lightning bepergian bersama kita bisa pergi sedikit lebih dalam. Kapten, hutan binatang sejati tidak bisa diolok-olok. Jika kita bertemu dengan kawanan binatang, itu akan menjadi akhir dari itu. Saya pikir lebih baik kita berburu binatang di daerah ini. Gadis bernama Liu Qing berkata. Kapten Bai yang berkata, jika kita tidak memasuki sarang harimau, kita harus menuju ke tempat yang lebih keras karena kita memiliki tim yang lebih kuat. Jika semua orang takut bertemu dengan sekelompok binatang ajaib, maka semua orang tidak perlu melakukannya. Masuk, selain itu, ada banyak peluang untuk bertemu dengan sekelompok binatang ajaib di sini. Baik. Omi mengingat hari ketika dia dikelilingi oleh ratusan binatang ajaib selama penilaian murid luar. Omi memperhitungkan bahwa dia telah bertemu dengan kawanan binatang ajaib hari itu. Beberapa binatang ajaib suka hidup berkelompok. Binatang ajaib semacam ini adalah yang paling menakutkan. Bahkan jika itu adalah binatang ajaib tingkat yang sangat rendah, begitu ada lebih banyak dari mereka, itu akan menjadi jauh lebih menakutkan. Omi bertanya, apa yang akan terjadi jika kita bertemu dengan sekelompok binatang ajaib? Bai yang berkata, jika kita bertemu dengan sekelompok binatang ajaib, jika jumlahnya banyak, maka semuanya akan dihancurkan. Jika jumlahnya lebih sedikit, mungkin beberapa dapat melarikan diri. Berapa banyak yang terlalu banyak? Jumlahnya lebih dari 50, bahkan jika itu adalah kelas merah 2, itu masih berbahaya. Jika itu adalah 50 binatang kelas 4 merah, maka 9 dari kita pasti akan mati kali ini. Kata Bai Yang. Dandan panik dan berdoa, mudah-mudahan kita tidak akan begitu sial. Kita telah mendengar beberapa kali sebelumnya tentang beberapa aliansi sial yang menabrak kelompok binatang ajaib dan semuanya musnah di hutan binatang sejati. Tuhan tolong kami menang jangan begitu. Sial, Omi tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika itu adalah 50 binatang kelas 4 merah, maka itu memang sedikit ketakutan. Tapi kemudian, bagi Omi itu hanya sedikit menakutkan. Tidak sampai Omi takut pada mereka, apalagi 9 dari mereka sekarat di sini. Tidak lama setelah berjalan lagi, Spring Peach berteriak di bawah pohon di depan itu. Ada seekor binatang, saya tidak tahu kekuatannya saat ini. Bai yang berteriak, semuanya waspada, siapkan jimat perlahan dekati pohon itu. Semua orang segera berjaga-jaga. Omi, di sisi lain, sudah merasakan kekuatan dari binatang ajaib itu, tentang kelas merah 5. Pada saat itu, Bai yang juga merasakannya dan berteriak, ini adalah binatang ajaib tingkat kelima peringkat merah. Apa? Ini sangat kuat, Bai. Kamu satu-satunya di sini yang berada di tahap kelima pemurnian tubuh. Hanya kamu yang bisa berurusan dengan binatang ajaib itu Bai yang berkata, menurut aturan lama, Anda membantu dan saya akan menanganinya. Pastikan untuk memperhatikan. Begitu Anda tidak bisa mengalahkannya, buat persiapan untuk melarikan diri dengan cepat. Tunggu, di mana petir angin itu? Ya, apakah kita terlalu gugup dan melupakan Wind Lightning? Semua orang tiba-tiba santai. Ya, tertekan. Orang yang Feng Lightning bahkan mengalahkan Liu Hua masih takut pada binatang tahap 5 peringkat merah ini. Ketika semua orang melihat ke belakang, tidak ada tanda-tanda keberadaan Don Zixon. Hei, di mana semua orang? Tepat pada saat ini, di bawah pohon di depan kami, raungan rendah ketakutan dari binatang ajaib itu keluar. Bai yang terkejut, itu adalah binatang ajaib itu. Binatang ajaib itu mengeluarkan raungan ketakutan dan keputusasaan. Mungkinkah binatang ajaib lain yang lebih kuat telah datang? Kedelapan gadis itu segera bergegas untuk melihat, tetapi di mana binatang yang lebih kuat itu. Tetapi sebaliknya, Omi berdiri di depan binatang itu.
Mata binatang itu dipenuhi ketakutan saat menatap Omi, perlahan mundur dengan suara putus asa. Melihat adegan ini, Bai Yang, Tang Huan, Chun Pich, dan Xiaoni, Zin, dan beberapa gadis tercengang. Ya Tuhan, petir angin benar-benar membuat binatang kelas 5 merah itu merasa takut dan putus asa. Gadis bernama Zin berkata dengan sangat terkejut. Pada saat ini, Bai yang merupakan kapten, harus mengagumi perbedaannya. Mereka hanya seperti musuh, tetapi yang lain, Wind Lightning, telah membuat binatang itu merasa seperti musuh. Bahkan Tang Huan merasa pada saat ini bahwa petir angin ini memang benteng. Mata Omi penuh dengan niat membunuh ketika dia melihat binatang buas di depannya. Binatang itu tidak bodoh, merasakan bahwa pihak lain kuat, jadi itu takut. Tepat pada saat ini, Omi melompat, mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi. Minum, Bang. Omi menamparkan punggung binatang itu. Aduh, binatang ajaib itu melolong menyedihkan. Punggungnya langsung ditampar menjadi dua oleh Omi, mati di luar kematian. Wow, betapa hebatnya. Gadis-gadis itu berteriak kagum. Binatang peringkat 5 peringkat merah, kekuatan ini setara dengan tahap 5 pemurnian tubuh. Kapten mereka, Bai Yang, berada di level yang sama dengan binatang ini. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa mengalahkan binatang ini, tapi Omi menamparnya sampai mati. Wind Lightning, kamu benar-benar luar biasa. Ya Wind Lightning, kamu tidak ingin mengejarku. Gadis bernama Yaner bercanda dengan Omi. Namun, Omi tampak serius, dia sama sekali tidak ingin bercanda dengannya, dan berkata, aku sudah membunuh binatang ini. Kalian menggali intinya, masih ada dua binatang kelas 5 merah di depan. Mereka seharusnya teman binatang ini. Kedua binatang itu telah melihat kesempatan untuk melarikan diri, aku akan mengejar mereka. Setelah mengatakan itu, Omi melesat ke depan. 1512. Dan gadis-gadis itu terkejut. Apa, ada dua binatang lagi? Kami baru saja menemukan hanya satu. Ya Tuhan, jika bukan karena petir angin ada di sini hari ini, maka tiga binatang kelas 5 merah, bukan dimusnahkan. Beberapa gadis berkeringat dingin, termasuk Tang Huan. Tang Huan cukup bersyukur untuk Wind Lightning saat ini. Jika dia tidak datang hari ini, dia benar-benar tidak akan bisa kembali. Tang Huan memikirkan betapa sedihnya saudaranya jika dia meninggal di sini. Omi dengan cepat mengejar dua binatang buas yang melarikan diri. Bang, Omi menamparkan dua binatang ajaib kelas 5 merah itu sampai mati dalam dua tamparan berturut-turut. Kelas 5 merah bukan tandingan Omi. Lagi pula Omi bahkan telah membunuh tempering tubuh tahap ke-7, Tang Gubing, dan Omi sedikit lebih kuat dari itu saat ini. Tempering tubuh tahap ke-8, dan Omi yakin bahwa dia bisa menghadapi mereka. Omi menggali dua inti iblis tahap 5 peringkat merah, lalu dengan cepat kembali ke Tang Huan. Omi berkata, dua inti ajaib ini dianggap milik pribadiku, kan? Benar. Bai yang sibuk mengangguk masuk akal untuk mengatakan bahwa binatang iblis pertama yang dibunuh juga dianggap milik pribadi Omi. Omi menyerahkan dua inti iblis yang baru saja dia bunuh kepada Tang Huan, berikan padamu. Tang Huan sibuk menggelengkan kepalanya, tidak, jika kamu benar-benar baik hati, berikan pada Bai Yang dan hitung sebagai milik tim. Karena Tang Huan tidak menerimanya, Omi tidak punya pilihan selain memberikannya kepada Bai Yang dan menganggapnya sebagai keuntungan tim. Alasan mengapa Tang Huan tidak menerimanya adalah karena dia tidak ingin memiliki hubungan yang baik dengan Wind Lightning. Meskipun dia berterima kasih kepada Wind Lightning karena telah melindunginya, itu hanya terima kasih. Omi memiliki beberapa ketidakberdayaan di dalam hatinya, sungguh adik yang konyol. Namun, itu tidak masalah. Dengan Omi di sini, tidak ada rasa takut tidak memiliki inti sihir. Ayo teruskan meskipun ada orang kuat seperti Wind Lightning, tapi kita tidak boleh gegabah kalau Wind Lightning bahkan tidak bisa menghadapinya. Atau jika kita bertemu dengan sekelompok binatang ajaib yang akan menjadi akhir dari itu, jadi jangan berpikir itu aman. Bai yang menginstruksikan semua orang untuk mengatakan, karena sekelompok gadis tampak terlihat santai, sesuatu bisa terjadi jika mereka begitu ceroboh. Selama beberapa jam berikutnya, Omi dan yang lainnya bertemu dengan 5 monster lagi. Dua dari mereka adalah peringkat ke-5 merah, satu dari peringkat ke-4 merah, dan dua dari mereka adalah peringkat ke-3 merah. Kelima binatang buas ini semuanya dibunuh oleh Omi dengan satu tamparan. Gadis-gadis itu tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, mereka hanya bertanggung jawab untuk menggali inti sihir. Bai yang sangat malu, Wind Lightning, aku benar-benar minta maaf, lihat pagi ini, semua binatang ajaib dibunuh olehmu, dan kami tidak melakukan apa-apa. Tidak masalah, saya hanya mengangkat tangan. Selain itu, saya mengikuti kalian, dan saya dianggap berada dalam kelompok yang sama. Jadi apa yang saya bunuh adalah apa yang orang lain bunuh. Ngomong-ngomong, Wind Lightning, terima kasih banyak. Lain kali jika kita bertemu binatang buas, biarkan kami melakukannya sekali, dan kamu akan menjaga kami di samping, oke? Poplar meminta, bagus. Omi mengangguk. Ada banyak binatang ajaib di hutan binatang sejati. Lebih dari setengah jam kemudian, mereka melihat binatang ajaib hijau seluruh tubuh yang bergerak di antara pepohonan. Semuanya, hati-hati, ada lagi Earth Subaltern Demonic Beast tentang Red Level 5. Kali ini giliran kita untuk mengambil tindakan. Wind Lightning, kamu tidak boleh mengambil tindakan Bai yang sedang sibuk. Omi mengangguk diam-diam dan menyaksikan 8 gadis maju untuk membunuh binatang peringkat ke-5 peringkat merah. Omi melihat mereka berhati-hati, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang sangat kuat. Beberapa dari mereka tidak bisa berkata-kata. Firasat apa, Omi benar-benar ingin naik ke sana sendiri dan menamparnya sampai mati, menghemat banyak waktu. Pada saat ini, Bai yang melancarkan serangan. Telapak bunga terbang.
Bayang melompat dan mengirim pohon palem bunga terbang ke binatang itu. Bang bang bang. Teknik telapak tangan Bayang seperti riak air, meledakkannya dalam lingkaran. Ternyata apa yang dipraktikkan Bayang juga merupakan palem bunga terbang, dan Omi ingat bahwa Tang Huan juga mempraktikkannya. Mengau. Binatang itu tampaknya benar-benar tidak terluka dan mengeluarkan raungan udara yang keluar dari mulutnya seperti badai, langsung menyebabkan seluruh hutan berhembus dengan angin kencang. Pada saat itu, wajah Bayang berubah. Binatang naga aster bumi ini sangat kuat, dia sepertinya tidak bisa mengalahkan binatang buas ini. Dalam keadaan normal, binatang buas dengan level yang sama sedikit lebih kuat dari manusia. Tidak bagus mundur, teriak Bayang. Pada saat yang sama, Bayang dengan cepat mengeluarkan jimat beku. Ah, Bayang menamparkan jimat melumpuhkan pada binatang itu. Au! Namun, binatang iblis itu meraung, dan angin kencang menerbangkan jimat penentu dalam sekali jalan. Wajah Bayang membiru. Kesalahan apa? Binatang itu begitu kuat sehingga bahkan tidak bisa berhasil menggunakan jimat penentu. Dalam hal ini, dia tidak akan selesai. Seperti yang diharapkan, binatang itu membuka mulutnya yang berdarah, dan hendak menelan Bayang dalam satu gigitan. Namun, ketika binatang itu hendak menelan Bayang ke dalam mulutnya, gerakannya tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang Bayang, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Bayang berbalik dengan panik, dan baru kemudian dia melihat bahwa Omi berdiri di belakangnya, menghadapi binatang itu. Pantas saja binatang itu tiba-tiba tidak berani menelannya dalam satu gigitan, itu karena Omi sudah datang, dan binatang itu merasa takut. Omi berkata, mundur. Wajah Bayang sangat marah saat dia panik dan bersembunyi di belakang Omi. Omi membanting telapak tangannya. Bang, binatang yang kuat itu ditampar sampai mati oleh telapak tangan Omi. Phew, semua orang menghela nafas lega. Wind Lightning, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kapten itu, Bayang, berkata dengan penuh rasa terima kasih. Sama-sama, di masa depan, jika Anda menemukan binatang buas di atas peringkat kelima kelas merah, saya akan berurusan dengan mereka semua. Di bawah peringkat kelima, kalian akan membagi pekerjaan. Kata Omi. Bagus. Bayang dan yang lainnya mengangguk. Saat ini Bayang agak malu. Dia baru saja meminta Omi untuk memberi mereka kesempatan, tapi dia tidak menyangka hampir dimakan oleh binatang ajaib. Baiklah. Binatang ajaib ini sudah mati, kalian bisa naik dan menggali intinya. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik dan berjalan ke depan. Bayang melihat sosok Omi dan tiba-tiba sedikit tergoda, meskipun Omi bertubuh pendek, dia sepertinya tidak keberatan sama sekali. Bayang tersenyum pahit, tidak menyangka bahwa dia bahkan sedikit kepincut dengan Wind Lightning. Sayangnya, Tang Huanlah yang membuat orang tertarik. Beberapa gadis sibuk menggali inti binatang ajaib itu, lalu mengikuti jejak Omi. Spring Peach Huan, Wind Lightning sangat kuat, Anda harus menerima seseorang. Tang Huan mendengus padanya, tidak ada yang akan memperlakukanmu bodoh jika kamu tidak berbicara. Itu awalnya baik, anak yang kuat, jika kamu tidak menyukainya, maka kami saudara perempuan, kami tidak sopan, jangan salahkan kami karena menggali sudutmu, lalu tidak bisa berkata-kata, siapapun yang kalian cintai akan pergi. Tang Huan terdiam. Faktanya, Tang Huan memang memiliki sedikit lebih banyak kasih sayang untuk Omi, tetapi hanya kasih sayang, alasan utamanya adalah Tang Huan benar-benar tidak ingin jatuh cinta lebih awal, dan Tang Huan harus bekerja keras untuk ayahnya untuk mengolah dan meningkatkannya. Posisi dalam keluarga di masa depan. Adapun apakah Wind Lightning kuat atau tidak, dia tidak terlalu memikirkannya, karena di dunia ini, ada banyak orang kuat. Jika Tang Huan mencari yang kuat, bukankah lebih baik untuk langsung menemukan seseorang yang berusia 50 atau 60 tahun, atau bahkan 100 atau 200 tahun, yang telah mencapai tahap Heart Shining atau Spiritual Harmony. 1513. Omi dan yang lainnya berhenti untuk beristirahat di tepi sungai kecil, beberapa gadis sibuk mengeluarkan tenda sederhana yang mereka bawa dan mendirikan di tempat. Omi tidak membawa apa-apa, tidak ada tenda yang nyaman untuk ditinggali di malam hari. Namun, Omi tidak mau tidur, pasti ada yang jaga malam, Omi yang akan melakukannya. Angin petir, apa yang akan kamu lakukan di malam hari? Tanya Poplar. Aku akan tetap berjaga. Tapi kamu tidak bisa berjaga sepanjang waktu, kamu selalu harus bergiliran dengan seseorang. Jadi bagaimana dengan ini? Kita bergiliran menjaga, dan kamu tidur di tendaku sementara aku berjaga. Kata Bayang, merasa seolah-olah nada suara Bayang agak ambigu, siapa lagi yang akan meminta untuk tidur di tendanya? Tidak, aku tidak perlu tidur. Selain itu, aku tidak merasa nyaman denganmu saat jaga malam. Omi menolak. Han, biarlah omong-omong, kita akan mandi di sungai sekarang. Bisakah kamu permisi? Kata Bayang. Bagus. Omi tidak berniat memanfaatkan situasi dan langsung menyingkir. 8 gadis segera menanggalkan pakaian mereka dan melompat ke sungai untuk mandi. Tetapi sayangnya, pemandangan musim semi seperti itu tidak dihargai oleh siapapun. Tentu saja, di antara 8 gadis mereka, hanya tubuh Tang Huan yang pemandangan mimisan. Yang lain 7 agak biasa-biasa saja, hanya tubuh model rata-rata, masih jauh dari mencapai jenis Tang Huan. Biarkan orang melihat dorongan untuk menahan. Omi menunggu tidak jauh selama hampir setengah jam, ketika tiba-tiba terdengar teriakan dari seberang sungai. Ah, Omi langsung terbang. Apa yang salah? Cepat-cepat selamatkan Bayang. Tang Huan berteriak cemas. Pada saat ini, selain Bayang, ke-7 gadis lainnya telah selesai mandi dan berpakaian untuk pergi ke darat, hanya Bayang tidak bisa ditemukan. Di mana Kapten Bayang? Tanya Omi. Baru saja, seekor binatang bawah tanah tiba-tiba muncul dari bawah lubang air dan menarik Poplar ke bawah air dalam satu gerakan. Binatang iblis bawah tanah.
Angin petir, Anda harus menyelamatkan Bayang. Binatang bawah tanah itu tampaknya sangat kuat, setidaknya berada di peringkat ke-6 kelas merah. Kami bukan tandingannya, kata Sun cemas. Omi menatap Tang Huan. Omi sedikit tertekan di dalam. Dia di sini untuk melindungi adiknya, tetapi ternyata dia harus menyelamatkan Bayang. Apa ini namanya? Bagaimana jika sesuatu terjadi di tanah lagi ketika Omi pergi untuk menyelamatkan Bayang? Omi pusing memikirkan hal ini. Tang Huan sibuk berkata, angin ringan, kamu pergi dengan cepat. Jika kamu tidak pergi, Bayang semua akan mati. Omi tidak punya pilihan selain melompat ke kolam air dan menyelam ke dasar air. Memang dia melihat retakan batu di dasar air. Binatang bawah tanah itu mengebor ke dalam kolam air melalui celah batu ini. Omi masuk melalui celah batu dan segera mengebor ke lorong bawah tanah. Omi dengan cepat berlari ke depan, berharap masih bisa menyelamatkan poplar itu. Namun, Omi tidak akan terus mengejarnya. Jika dia tidak menemukan Bayang dalam waktu 5 menit, maka Omi akan menyerah menyelamatkan Bayang dan kembali ke lokasi aslinya. Lagi pula, dia ada di sini untuk melindungi Tang Huan. Segera, 5 menit berlalu dan Omi tidak menemukan Bayang. Maaf Bayang, aku tidak bisa terus mencarimu. Aku harus kembali ke sungai. Kalau terjadi sesuatu di sana, aku akan menyesalinya, kata Omi pelan, lalu segera kembali. Saat Omi mulai kembali, dia tiba-tiba mendengar suara samar. Omi segera mencari suara itu berasal. Arah binatang itu, bergegas. Omi melihat binatang bawah tanah seperti cacing tanah, tetapi dengan tubuh bulat besar dan radius setidaknya 1 meter. Binatang buas inilah yang baru saja mengeluarkan suara, tetapi Omi tidak melihat Bayang. Omi membuat keputusan cepat dan bergegas. Bang! Omi menghancurkan binatang itu menjadi 2 dengan tamparan, lalu Omi menyeret keluar seorang pria yang tertutup asam lengket dari dalam perut binatang itu adalah Bayang. Tebakan Omi benar, Bayang dimakan ke dalam perut. Kapten Bai! Omi berteriak tapi Bayang tidak menjawab. Omi meletakkan tangannya di leher poplar dan menemukan bahwa poplar sudah mati. Namun, itu baru saja mati. Omi diam-diam berkata, saya tidak tahu apakah keterampilan medis saya masih efektif di sini untuk menyelamatkan dunia roh, tetapi jika tidak, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Mengatakan itu, Omi mengambil Bayang dan bergegas kembali secepat mungkin. Dia bisa muncul dari air. Omi ingin menyelamatkan orang, tentu saja dia ingin menjaga udara tetap bersih di tempat itu. Ini keluar, itu keluar. Angin ringan, bagaimana? Tang Huan dan yang lainnya datang dengan cemas. Omi berkata, Bayang sudah mati. Apa? Oh, beberapa gadis berteriak. Omi berkata dengan wajah tenang, jangan menangis meskipun Bayang sudah mati. Tapi aku tahu sedikit tentang seni menghidupkan kembali orang mati. Aku hanya bisa mencoba sekarang. Apakah aku bisa menyelamatkannya atau tidak? Semuanya tergantung pada kehendak Tuhan. Beberapa gadis terkejut. Mereka tidak menyangka Wind Lightning memiliki begitu banyak keterampilan. Tetapi mereka juga tahu beberapa seni menghidupkan kembali orang mati. Omi segera meletakkan poplar dan bersiap untuk menggunakan teknik Resurrection of the Dead. Tetapi tanpa jarum perak, Omi cukup pusing. Omi mengamati area itu dan tiba-tiba melihat pohon berduri. Omi hanya bisa mencoba yang terbaik. Omi mendapat segenggam duri panjang, yang cukup halus dan keras, dan tampaknya menjadi pengganti yang baik untuk jarum perak. Tang Huan dan 7 gadis lainnya tidak dapat memahami apa yang dilakukan Omi, tetapi semakin mereka tidak dapat memahami, semakin tidak dapat dimengerti perasaan mereka, sehingga Omi seperti orang yang superior di mata mereka. Omi mulai melakukan teknik Resurrection of the Dead. Untungnya, struktur tubuh manusia spiritual persis sama dengan manusia fana, yang membedakan satu adalah tubuh roh dan yang lainnya adalah tubuh fana. Beberapa menit kemudian, Bayang membuka matanya. View. Omi juga lega karena diselamatkan. Omi juga mengkonfirmasi satu hal melalui ini, bahwa keterampilan medisnya masih berguna di dunia roh juga, kecuali bahwa dunia roh tidak seperti dunia fana, tidak ada yang akan mendapatkannya. Sakit di sini, penyakit hanya untuk manusia. Kapten Sebastian, oh, kamu akhirnya hidup. Beberapa gadis memeluk Bayang dengan gembira. Aku, ada apa denganku? Aku ingat ditelan oleh binatang bawah tanah, kata Bayang. Dan sibuk berkata, Bayang, Wind Lightning Yunlah yang bergegas ke bawah tanah dan menyelamatkanmu dan mengeluarkanmu dari perut binatang itu. Tapi, kamu sudah mati. Tapi, Wind Lightning Yun luar biasa. Dia bisa membawamu kembali dari kematian dan menghidupkanmu kembali. Ah, terima kasih, Wind Lightning. Bayang memandang Omi dengan penuh rasa terima kasih. Omi berkata, tidak perlu sopan, angkat tangan. Bayang memandang Omi, sebuah kesukaan yang tak terkendali di dalam. Bayang mengumpulkan keberanian untuk berkata, Wind Lightning, kamu menyelamatkan hidupku ini. Mulai sekarang, aku milikmu. 1514. Tang Huan di sisi lain tampak agak malu. Omi berkata, Kapten Bai tolong jangan bercanda denganku. Baiklah, kamu baik-baik saja sekarang. Ayo lanjutkan berburu binatang buas. Bai yang sedikit frustrasi melihat bahwa Omi tidak merasakan apa-apa untuknya sama sekali. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari kejauhan. Suara apa? Alis Omi berkerut. Oh tidak, itu tidak mungkin kawanan binatang ajaib, kata Tang Huan. Bai yang berteriak, cepat, sembunyikan, ini kawanan binatang ajaib. Ah, itu benar-benar kawanan binatang ajaib. Beberapa gadis ketakutan dan kusut. Omi berkata, kalian segera bersembunyi di bawah tanah dan masuk ke tanah dari bawah genangan sungai kecil tadi. Bagaimana denganmu? Tanya Tang Huan. Omi berkata, jangan khawatir tentang saya, kawanan binatang apa ini? Toh, saya bisa melindungi diri sendiri. Kalian cepat melompat ke kolam air.
Beberapa gadis sedikit khawatir dan melompat ke kolam air, tetapi mereka tidak segera masuk ke tanah, tetapi bersembunyi di kolam air, memperlihatkan setengah kepala mereka untuk melihat ke arah Omi. Apa yang dia inginkan? Jangan bilang dia ingin mengambil sekelompok binatang sendirian, kata seorang gadis. Mari kita lihat dulu. Saya tidak berpikir Windy akan melakukan sesuatu yang buta, kata Bai Yang. Pada saat itu, sekelompok besar binatang ajaib datang. Sekelompok binatang ajaib tiba-tiba mengepung Omi. 8 gadis yang bersembunyi di air melihat bahwa setidaknya ada 200 binatang ajaib dan gemetar ketakutan, dan sebagian besar dari 200 binatang ajaib ini adalah peringkat ke-6 dari peringkat merah, dan bahkan ada beberapa dari mereka peringkat ke-7 dari peringkat merah. Omi sendirian, berhadapan dengan lebih dari 200 binatang ajaib. Mengaum. 200 atau lebih binatang itu meraung, mata merah darah mereka melotot ke arah Omi. Omi melihat 200 atau lebih binatang iblis di depannya dan berteriak telapak api. Omi langsung menyerang dengan telapak tangannya. Jurus ini merupakan jurus dari Blazing Flame Palm level 10, apalagi Omi juga menggabungkan Immortal Ki tubuhnya ke dalam Blazing Flame Palm, jadi Omi sendiri tidak tahu seberapa kuat jurus ini. Sebenarnya, Omi sendiri ingin mengujinya. Dia ingin mencari satu orang untuk mencobanya, tetapi sekarang dia kebetulan bertemu dengan sekelompok binatang iblis, jadi dia akan mencoba kekuatan pada binatang itu. Boom! Nyala api terpancar dari telapak tangan Omi, seolah-olah itu adalah jet roket yang menyemburkan api. Dalam sekejap mata, setidaknya 100 binatang ajaib di depan Omi dibakar menjadi babi panggang oleh telapak tangan Omi, dan bahkan pepohonan berubah menjadi arang hitam dalam sekejap mata. Omi sendiri tercengang melihat kekuatan yang begitu besar. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia menambahkan Immortal Ki ke Flame Palm, itu akan sangat kuat sehingga akan membakar 100 binatang menjadi babi panggang dalam satu gerakan. Telapak tangan Omi ini disebut Flaming Volcano. Wow sialan. Ke-8 gadis yang bersembunyi di genangan air, dengan hanya setengah kepala mereka yang terbuka, tercengang ketika mereka melihat betapa kuatnya Omi. Ya Tuhan, apakah ini masih petir angin? Tes kupikir itu luar biasa kuat ketika dia mengalahkan Liu Hua sebelumnya. Tetapi sekarang setelah aku melihatnya membunuh lebih dari 100 binatang ajaib dengan satu tamparan, aku menyadari bahwa kekuatan yang dia miliki untuk mengalahkan Liu Hua sebelumnya hanyalah bulunya. Tercengang. Ke-8 gadis itu semua tercengang. Bahkan Tang Huan sekarang, pada saat ini, benar-benar terkesan. Mungkin, ini adalah petir angin yang sebenarnya. Lebih dari 200 binatang ajaib, melihat setengah dari mereka terbunuh dalam sekejap mata, ketakutan konyol, dan pada saat berikutnya, binatang ajaib yang tersisa yang tidak mati segera melarikan diri untuk hidup mereka. Sayangnya, Omi tidak akan pernah membiarkan mereka kabur. Minum. Omi tiba-tiba membuat gerakan lain dengan Flame Volcano, dan dalam sekejap, di mana api berlalu, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan binatang hidup itu segera berubah menjadi babi panggang, semuanya siap untuk dimakan. Namun, Omi hanya memiliki sepasang tangan, dan pada akhirnya, lusinan binatang melarikan diri, tetapi Omi juga telah membunuh lebih dari 160 binatang. Fiu. Omi menghela napas dalam-dalam, meskipun dia telah mengirim 2 telapak tangan yang kuat berturut-turut, Omi tidak kelelahan, Omi bisa mengirim setidaknya 10 telapak tangan seperti itu sebelum dia kehabisan energi. Omi menoleh dan berkata kepada beberapa orang di kolam air, baiklah, kalian semua bisa bangun sekarang. Tang Huan, Bai Yang dan 8 gadis lainnya muncul dari air, tetapi ketika 8 orang melihat Omi lagi sekarang, mata mereka berbeda dan mereka tidak lagi berani memandang Omi sebagai rekan seperti sebelumnya. Bai Yang baru saja menyukai Omi di dalam hatinya, tetapi sekarang Bai Yang tidak berani lagi menyukainya, karena, jelas tidak layak bagaimana mungkin dia memiliki wajah yang menyukai Omi. Bai Yang merasa malu dan berkata, petir angin senior, maaf barusan, saya memiliki mata tetapi tidak ada mutiara, saya berani mengatakan kata-kata yang memalukan karena saya adalah wanita Anda. Omi mengerutkan kening pada Bai Yang dan tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Tang Huan semua merasa bahwa dia sama sekali tidak layak untuk Wind Lightning. Terlebih lagi, saat ini, di dalam hati Tang Huan, dia bahkan tidak yakin apakah dia akan memiliki keberanian untuk menolak jika Wind Lightning mengakui haknya. Sekarang, memang, seseorang terlalu luar biasa untuk benar-benar memiliki keberanian untuk menolak. Kata-kata yang disebut seperti dia tidak ingin jatuh cinta semuanya salah. Jika dia benar-benar bertemu dengan yang tidak bisa dia tolak, semuanya akan berbeda. Petir angin senior, itu adalah kekuatan sejatimu barusan, kan? Tanya Dandan. Omi mengangguk dan berkata, cukup banyak itulah kekuatan terkuatku. Omi tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyembunyikan kekuatannya. Keterampilan bela diri dari alam spiritual berbeda dari alam fana, jadi penyembunyian darah kehidupan di Mortal Realm tidak bekerja banyak untuk Omi lagi. Itu seperti mobil, tidak peduli berapa banyak Anda menambahkan turbocharger di depan pesawat, itu akan sia-sia. Pada saat ini, gadis bernama Liu Qing itu berkata kepada Tang Huan, Kuan Huan, jika kamu tidak terlalu menghargai Feng Light Cloud, kamu akan benar-benar melewati desa ini dan tidak memiliki toko ini, dan seluruh Flying Cloud Sekte akan menang. Tidak dapat menemukan orang lain yang berbakat seperti dia. Tang Huan tercengang. Tidak dapat disangkal bahwa Liu Qing benar. Jika dia tidak menghargai kejeniusan yang begitu kuat, dia pasti tidak akan dapat menemukannya. Jenius yang begitu kuat, bahkan jika dia jatuh cinta lebih awal dan membawanya pulang, orang tuanya hanya akan senang dan tidak akan memarahinya karena jatuh cinta lebih awal. Bai Yang juga sibuk, itu benar, Kuan Huan. Petir angin datang khusus untuk melindungimu. Sudah jelas bahwa dia menyukaimu. Jika kamu masih tidak menarik dan dia tidak mengejarmu, kamu akan menyesal pergi. Sekarang.
Hanya kamu yang masih pantas mendapatkannya sedikit. Jika aku jadi kamu, aku akan mengambil inisiatif. Mata Tang Huan berkedip dan menatap Omi, seolah dia tidak tahu harus berbuat apa. Omi, bagaimanapun, sedikit tertekan. Gadis-gadis ini, bukankah mereka hanya membabi buta membuat kebisingan? Jika ini terus berlanjut, Omi akan dipaksa untuk meledakkan identitasnya. Karena Tang Huan adalah saudara perempuannya, mereka tidak mungkin. Selain itu, Omi bersumpah-sumpah, hanya ada satu wanita di masa depannya, Muqianji. 1515. Omi sibuk berkata, baiklah, kalian jangan membuat omong kosong. Bai yang tertawa, Wind Lightning, kami membantumu, dan kamu mengatakan kami membodohi diri sendiri. Tang Huan malu, bukankah kamu juga malu? Hahaha. Ya, Huan Huan, jangan ragu oh, Wind Lightning bukan orang yang aktif. Jika kalian semua tidak mengambil inisiatif, kalian pasti akan ketinggalan. Tang Huan menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya sendiri. Tetapi orang-orang tidak pernah menjelaskan niat mereka. Kalian benar-benar tidak ingin memulai perkelahian, oke? Tang Huan mengatakan ini dengan wajah malu-malu dan wajah merah. Jelas bahwa Tang Huan tidak bisa menolak pria yang sangat baik. Bai yang berkata, Huan Huan, dia mengalahkan Liu Hua, tidak membiarkan Liu Hua mengejarmu, dan datang ke hutan binatang sejati untuk melindungimu. Itu tidak cukup jelas ah, bagaimana lagi kamu ingin dia menunjukkan hatinya ah? Hahaha, itu benar, Huan Huan, beranilah lah, meskipun Wind Lightning sedikit lebih pendek dan terlihat sedikit lebih biasa, tapi, bakatnya sangat hebat, yang lainnya hanyalah awan yang mengambang. Gadis bernama Yaner itu berkata, mereka adalah 7 gadis terus-menerus menyemangati Tang Huan, dan Tang Huan benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak pria berbakat seperti itu, dan dalam hati dia menyukainya. Jadi hari ini, sangat mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Omi. Terjadi, dan itulah, Tang Huan benar-benar ingin jatuh cinta pada Omi. Omi sibuk berkata, mari kita berhenti membicarakan masalah ini, mari kita lanjutkan berburu binatang ajaib, kan, semuanya cepat dan singkirkan begitu banyak inti sihir yang baru saja saya bunuh ah. Bai yang berkata, Wind Lightning, apa yang terburu-buru? Belum terlambat untuk mengumpulkannya nanti. Kamu masih sangat pemalu. Tidak bisakah kamu mendengar bahwa Huan Huan telah menerimamu secara default? Kamu masih belum lebih proaktif. Omi sibuk, jangan bicara omong kosong. Aku ke Tang Huan. Omi segera berhenti. Omi ingin mengatakan bahwa dia hanya memandang Tang Huan sebagai saudara perempuan. Tetapi, Omi belum meledakkan identitasnya. Mengambil kebebasan untuk mengatakannya pasti akan melukai harga diri Tang Huan. Omi dibuat merasa sangat tertekan. Omi tidak pernah menyangka ini akan terjadi sebelumnya. Katakan, kenapa kamu tidak mengatakannya? Desak Bai yang Omi berkata setengah untuk tidak mengatakannya. Bahkan Tang Huan sedikit gugup karena dia takut Omi akan mengatakan sesuatu seperti dia tidak menyukainya. Omi berkata, aku tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Omi berbalik dan berjalan ke depan. Tang Huan sedang terburu-buru, sibuk tunggu. Omi kembali menatapnya. Takut kalah, Tang Huan bertanya, Wind Lightning, apakah kamu tidak menyukaiku? Aku, Omi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Windy, jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu datang untuk melindungiku? Aku tidak tahu, oke, Wind Lightning. Aku akan menganggapmu sebagai pengecut. Jika kamu benar-benar menyukaiku, saya, Tang Huan, bersedia menjanjikan segalanya kepada Anda. Setelah Tang Huan selesai berbicara, wajahnya sangat memerah sehingga dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya, sementara jantungnya berdebar kencang, dan dia dengan gugup menunggu tanggapan Omi lagi. Bai Yang dan gadis-gadis mereka sibuk berteriak bersama. Omi tidak bisa lagi berpura-pura saat melihat ini. Jika dia tidak mengungkapkan identitas aslinya, dia akan semakin menyakiti Tang Huan. Omi menghela nafas dan berkata, tenang. Semua orang terdiam. Omi memandang Tang Huan dan berkata, kakak, maafkan aku. Apa? Suaramu? Bai Yang dan yang lainnya terkejut saat suara Don tiba-tiba berubah menjadi suara anak-anak. Tang Huan sama terkejutnya. Omi berkata, kakak, maafkan aku, sebenarnya aku Omi, dan aku takut terjadi sesuatu padamu, jadi aku menggunakan identitas palsuku untuk melindungimu. Kamu. Di depan semua orang, tubuh Omi kembali ke bentuk dan penampilan aslinya. Omi tiba-tiba berubah menjadi anak laki-laki berusia 12 tahun. Ya Tuhan. Tang Huan dengan luar biasa menutup mulutnya, dan gadis-gadis lainnya sama terkejutnya. Omi berkata, kakak, jangan kaget, saya bisa mengecilkan tulang dan menyamarkan diri, itu sebabnya saya berubah menjadi sesuatu yang lain. Saya mengalahkan Liu Hua sebelumnya, saya juga tidak ingin saudara perempuan saya diganggu. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin, saudara, bagaimana kamu bisa begitu kuat, kata Tang Huan tidak percaya. Omi berkata, tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin, hanya saja kamu belum menemukannya. Ya, inilah aku, meskipun aku baru berusia 12 tahun, tetapi aku sekuat ini. Hanya saja aku tidak ingin menjadi terlalu menyilaukan dan menyebabkan masalah bagi diri saya sendiri. Itulah mengapa saya menyembunyikan kekuatan saya yang sebenarnya. Ketika saya mengambil penilaian, saya sudah berada di tahap keempat penyempurnaan tubuh, dan tentu saja, saya masih di tahap keempat dari pemurnian tubuh. Tapi Anda mungkin tidak bisa menambahkan jika Anda berada di tahap ke-8 body tempering, Bai Yang sibuk. Ya, langkah ke-8 tempering tubuh mungkin juga tidak bisa mengalahkanku. Baiklah, kalian tahu semua rahasiaku hari ini. Aku harap kamu tidak akan memberiku suara.
Jika tidak pasti akan membangkitkan sekte awan terbang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membedah dan mempelajari saya, atau berpikir bahwa saya memiliki harta rahasia yang akan memaksa saya untuk menyerahkannya dan menyebabkan masalah yang tidak beralasan. Saya hanya ingin menjadi pantas, tidak terlalu flamboyan atau terlalu berlebihan. Rendah, simpan saja di tingkat menengah atas secara eksternal. Apakah kalian mendengarku? Omi mengamati mata Bayang dan 7 gadis lainnya. Omi tidak khawatir tentang Tang Huan. Dia takut mereka akan mengunyah kata-kata mereka. Dimengerti, jangan khawatir. Bayang dan yang lainnya sibuk mengangguk, mereka bodoh untuk menyinggung Omi karena ini. Saat ini, mereka tahu identitas asli Omi, baru berusia 12 tahun. Jadi mereka telah menyegarkan persepsi mereka tentang kekuatan Omi. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia yang bisa mencapai ini pada usia 12 tahun. Omi melihat ke arah Tang Huan, berjalan dan meraih tangan Tang Huan dan berseru, "Kakak, aku minta maaf telah menyembunyikannya darimu begitu lama." "Tidak apa-apa, itu bagus." Tang Huan tersenyum, tetapi sepertinya ada sedikit kehilangan dalam senyum itu, dan aku tidak tahu apa itu karena aku mengharapkan seorang anak laki-laki seusia yang mengejarnya, tapi ternyata itu kakaknya. Bai yang melihat situasi, sibuk menghibur. "Huan Huan, tidak apa-apa, meskipun berubah menjadi adik laki-laki, tetapi adik laki-laki masih lebih baikkah? Hubungannya jauh lebih solid," kata kekasih. "Jika suatu hari meninggalkanmu, itu tidak ada artinya menjadi adik laki-laki, tetapi lebih baik. Aku benar-benar iri kamu memiliki saudara yang hebat." Ya, aku juga senang kakakku sangat kuat." Tang Huan berkata sambil tersenyum, segera membuang sedikit kehilangan di hatinya dan memikirkan sisi baiknya. Dia sudah menjadi orang yang optimis. Omi memegang tangan saudara perempuannya dan berkata, "Kakak, dalam kehidupan ini, saudara laki-laki pasti akan melindungimu dari intimidasi, dan saudara laki-laki juga akan membantu saudara perempuan untuk mendapatkan sumber daya terkaya untuk budidaya abadi." Terima kasih kakak." Tang Huan memeluk Omi ke dalam pelukannya. Kepala Omi terkubur di antara puncak Tang Huan, hangat dan sangat manis. Bayang dan yang lainnya sangat iri. Mereka juga menantikannya. Omi sangat kuat di usia yang begitu muda. Mereka tidak tahu akan menjadi seperti apa tingkat keberadaannya di masa depan. 1516. "Baiklah, hari ini sudah larut. Mari istirahat. Kita akan melanjutkan berburu binatang buas besok pagi," kata Omi. Bayang berkata, "Sebenarnya, kita semua bisa kembali sekarang. Omi baru saja membunuh lebih dari 100 binatang ajaib. Kita telah memanen cukup untuk satu hari ini." Omi berkata, "Inti sihir tidak terlalu takut." Malam itu, Omi dan yang lainnya beristirahat di tempat yang jauh, dan Omi bertugas jaga malam. Tidak ada kata untuk malam itu. Keesokan harinya, mereka makan daging binatang ajaib dan melanjutkan perjalanan mereka. Sama seperti ini, Omi terus membunuh, dan setiap hari Omi bisa memanen setidaknya 30 hingga 40 inti sihir, dan dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Secara total, Omi dan yang lainnya telah berburu dan membunuh sebanyak 500 inti sihir. "Wow, banyak sekali. Huan, kakakmu luar biasa," seru beberapa gadis sambil melihat tumpukan inti ajaib. "Ya, di masa lalu, setiap kali kita datang untuk berburu binatang ajaib, kita hanya bisa berburu total 40 atau 50 inti sihir, tapi sekarang, itu hanya lebih dari apa yang kita panen dalam setahun, dan hampir 100 dari mereka. Semuanya merah kelas 5 atau lebih tinggi. Hehehe. Kita telah memanen begitu banyak kali ini. Jika kita bisa memanen sebanyak ini setiap bulan, maka kita tidak perlu khawatir tidak memiliki batu roh untuk diolah di masa depan." Tang Huan juga berkata dengan gembira, lalu menatap Omi yang datang tidak jauh, sangat mengagumi kakaknya. Don Omi datang dan berkata, "Kami hampir siap untuk kembali." "Bagus." Bai yang mengangguk. Omi melihat inti ajaib di tanah dan bertanya, "Inti ajaib ini, kira-kira berapa banyak batu roh yang bisa kita tukarkan?" "Saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda tentang rasio pertukaran antara inti magis dan batu roh. 30 inti magis dari peringkat ketiga merah dapat ditukar dengan batu roh kelas 1. 20 inti magis dari peringkat keempat merah dapat ditukar dengan batu roh kelas 1. 10 inti magis dari peringkat kelima merah dapat ditukar dengan batu roh kelas 1. Inti magis dari peringkat ke-6 merah dapat ditukar dengan batu roh kelas 1. Omi berkata, "Jadi, nilai dari inti iblis tahap 6 tingkat merah hanya setara dengan batu roh kelas 1. Ya, kami baru saja menghitungnya, dan kami memiliki total 8 inti magis kelas 7 peringkat merah. 20 inti magis kelas 6 peringkat merah. 70 inti magis kelas 5 peringkat merah. 200 inti magis kelas 4 peringkat merah. Dan 300 inti magis kelas 3 peringkat merah. Lalu berapa banyak batu roh yang bisa kita tukarkan?" tanya Omi. Tang Huan menghitung jarinya dan berkata, 8 inti magis kelas 7 merah dapat ditukar dengan 16 batu roh. 20 inti magis kelas 6 merah dapat ditukar dengan 20 batu roh. Semuanya ditambahkan, kita dapat menukar total 63 batu roh kelas 1. Setelah Tang Huan selesai berbicara, orang banyak berteriak dengan wow dan bertepuk tangan untuk merayakannya. Namun, Omi berkata dengan ekspresi kecewa di wajahnya, totalnya hanya bisa ditukar dengan 63 batu roh kelas 1. Tidak salah. Omi tampak kecewa, tidak sekecewa kotak batu roh yang dia curi dari keluarga Tang sebelumnya. Kotak itu masih memiliki lebih dari 100 batu roh. Dan sekarang setelah 10 hari kerja keras, hanya 63 batu roh yang telah ditukar. Dan ini 63 batu roh harus dibagi di antara 9 orang, kebetulan hanya satu orang yang mendapat 7 batu roh.
Bahkan sebelum Omi datang ke Sekte Awan Terbang, dia telah memenangkan 5 batu roh kelas 1 dalam taruhan dengan siapapun dari keluarga Meng di kota Tianbao. Jika ini terus berlanjut, masih ada kentut. Kakak, kenapa kamu tidak senang? Tang Huan memandang Omi dan berkata, ya, saudara Omi, kita seharusnya senang bahwa kita telah mendapatkan begitu banyak batu roh dalam 10 hari. Bai yang juga bingung dan menatap Tang Zi. Omi mendengus, ini hanya 63 batu roh, apa yang membuat bahagia? 63 buah sudah banyak kami dulu datang ke sini untuk berburu inti iblis, dan setiap kali, kami hampir selalu hanya bisa menukar 2 buah, dan kami berempat berbagi 1 batu roh. Tidak. Omi terkejut, sepertinya batu roh Omi datang terlalu mudah sebelumnya, itu sebabnya mereka merasa sangat sedikit sekarang. Tang Huan berkata, saudaraku, apakah menurutmu batu roh sangat mudah diperoleh, bahkan di keluarga Tang kami, seluruh keluarga untuk mendapatkan batu roh, kami hanya bisa mendapatkan lebih dari 500 batu roh kelas 1, kelas 10 hingga 22. Batu roh setiap bulan, dan untuk batu roh kelas 3, kami bahkan tidak dapat memperolehnya setahun. Dan sekarang, hanya dalam 10 hari, kami telah memperoleh 1/10 dari penghasilan bulanan keluarga itu benar-benar cukup banyak. Omi hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menghela nafas, sepertinya mendapatkan batu roh dengan memburu inti iblis bukanlah cara terbaik. Awalnya, kata Bai Yang. Omi bertanya, lalu apa yang diperlukan untuk mendapatkan batu roh paling banyak? Tang Huan berkata, tentu saja ini bisnis. Bisnis. Ya, keluarga besar itu, mereka semua mendapatkan batu roh dengan melakukan bisnis. Semakin banyak batu roh yang mereka miliki, semakin banyak orang kuat muncul di keluarga mereka, dan seterusnya, semakin kuat dan kuat. Omi bertanya, bisnis apa yang bisa dilakukan di sini? Jika saya membuka salon kuku, atau jika saya membuka ke TV, bisakah saya membuat batu roh? Omi berpikir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjalankan toko seperti ini. Itu tidak kompetitif, saya ingin tahu apakah mereka bisa membuat batu roh. Apa itu salon kuku, dan apa itu ke TV? Saya hanya memberi contoh, saya tidak mengatakan saya harus membuka toko ini. Nail art adalah untuk membantu orang mempercantik kuku mereka, mengecat kuku mereka dan sebagainya. Saya tidak mengerti spesifiknya, ke TV itu adalah tempat yang mengkhususkan diri dalam bernyanyi. Kedelapan gadis itu semua menatap Omi tanpa berkata-kata. Tang Huan berkata, saudaraku, dari mana kamu mendapatkan ide aneh ini saudari, apakah ini ideku yang bagus? Bai yang berkata, apa-apaan, belum lagi mendapatkan batu roh dari dewa, bahkan tidak mendapatkan koin emas dari orang biasa, manikur. Apakah kamu lucu? Saya hanya memberi Anda contoh acak, omong-omong, saudari, bisnis macam apa keluarga Tang kami? Tang Huan berkata, keluarga Tang kami terutama dalam bisnis velum. Apa itu velum? Kertas velum digunakan untuk membuat jimat, tetapi jimat yang terbuat dari kertas velum adalah jimat kelas terendah. Keluarga Tang kami, tidak, seluruh kota permata surgawi kami, 4 keluarga budidaya abadi yang hebat, semuanya berada dalam bisnis kertas kuning. Para alkemis jimat itu, mereka ingin menggambar jimat, tentu saja velum tampak seperti sesuatu yang sangat biasa, tetapi membuat bahan pembuatan jimat semacam ini juga membutuhkan tingkat keterampilan yang sangat tinggi. Keluarga Tang kami sudah memiliki ribuan tahun pengalaman leluhur, tentu saja, persaingannya juga hebat. Hanya di kota Tianbao, 4 keluarga budidaya abadi utama semuanya dalam bisnis velum. Omi mengangguk, Omi telah belajar sedikit tentang pemurnian jimat sebelumnya. Jadi ternyata velum adalah sesuatu yang dibuat khusus, bukan hanya potongan kertas kuning acak. Tidak heran Omi gagal dalam pemurnian jimat sendiri sebelumnya. Omi berkata, saya ingin berbisnis, saya ingin mendapatkan batu roh. Tang Huan tersenyum, saudaraku, itu tidak semudah itu, kompetisinya sangat besar, dan kamu tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan untuk mendukungnya. Jika orang lain tidak membiarkanmu mendapatkan uang ini, dia akan memusnahkanmu. 1517. Omi memikirkannya, bagaimana melakukan bisnis di dunia roh seperti dunia fana, langsung membunuh kompetisi. Bai yang bertanya, saudara Omi, bisnis apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda memahami proses pembuatan velum yang diwarisi oleh keluarga Tang Anda? Aku tidak akan melakukan bisnis murahan seperti itu. Aku ingin belajar cara membuat jimat, dan setelah aku belajar cara membuat jimat, aku juga bisa menjualnya. Maka kamu pertama-tama harus memberi penghormatan kepada seorang master, dan mungkin tidak ada jimat yang mengajarimu, kecuali jika kamu adalah seorang jenius yang hebat, tidak mungkin bagimu untuk belajar sendiri. Omi bertanya, apakah klan awan terbang kita memiliki ahli alkemis jimat utama? Tentu saja ada, tetapi pemurnian jimat, alkimia, tidak satupun dari mereka memiliki perekrutan eksternal, hanya orang-orang kuat yang memilih murid mereka sendiri, dan jumlahnya sangat sedikit. Sekarang di Sekte Awan Terbang kami, orang yang menjual jimat di lingkaran murid luar adalah murid dari seorang ahli pemurnian jimat tertentu dari Sekte Awan Terbang. Nama tokonya adalah Ging Selesai. Tang Huan mengeluarkan jimat pengikat. Tang Huan berkata, jimat pengikat ini, yang terkuat bisa memperbaikinya. Binatang ajaib kelas 5 merah, itu membutuhkan batu roh kelas 1 untuk membelinya. Kami semua murid luar membelinya di toko Ying Xiaofu. Omi mengambil jimat di tangan Tang Huan dan melihatnya dengan cermat. Omi pasti akan terus mempelajarinya nanti. Baiklah, mari kita kembali dulu hari ini. Kelompok Omi kembali ke Sekte Awan Terbang. Ayo kita bertukar batu roh dulu sekarang, kata Bai Yang. Baik, untuk menghindari tidur malam yang panjang. Kakak, kamu ikut juga. Tang Huan meraih tangan Omi. Omi baik-baik saja, jadi dia pergi untuk melihatnya.
Omi bertanya, di mana Anda menukar inti ajaib dengan batu roh? Ada beberapa tempat di mana kamu dapat menukarnya, dan rasio pertukarannya sama di salah satu dari mereka. Bukankah tempat untuk bertukar batu roh resmi untuk Sekte Awan Terbang? Tentu saja tidak, itu juga toko pertukaran yang dijalankan oleh beberapa kerabat dari Sekte Awan Terbang. Sederhananya, mereka memperoleh inti sihir kita, dan kemudian mereka menjalani perlakuan khusus untuk memperbaiki aura dalam inti dan membuat batu roh, dari yang mereka dapat menghasilkan keuntungan lain. Misalnya, inti iblis kelas 6 peringkat merah kami dapat ditukar dengan satu batu roh kelas 1, tetapi mereka dapat mengekstrak dua batu roh kelas 1 dari itu, jadi itu satu keuntungan, bukan? Begitu, bagaimana mereka memurnikan batu roh? Tanya Omi. Aku tidak tahu tentang itu. Batu roh pemurnian adalah semua rahasia bisnis, kan? Dan cara setiap keluarga berbeda. Semakin kuat caranya, semakin murni pemurniannya, semakin besar keuntungannya. Kata Omi dalam hati. Memang ada cukup banyak peluang bisnis, tapi Omi tidak tahu mana yang bisa dia lakukan. Berburu inti iblis untuk batu roh akan selalu menjadi pekerjaan tingkat terendah, tidak hanya melelahkan, tetapi juga berbahaya, dan akibatnya, jika Anda mengambilnya untuk ditukar dengan batu roh, Anda masih harus dieksploitasi. Lapisan. Tampaknya tidak peduli apakah itu dunia fana atau spiritual, ada beberapa kenyataan yang sama kejamnya, dan selalu orang-orang di bawah yang dieksploitasi. Omi dan yang lainnya memasuki tempat yang disebut toko pertukaran inti ajaib. Kami selalu menukarnya di sini, kata Bai Yang. Bai Yang mengeluarkan tas penyimpanannya dan berkata, kami bertukar batu roh. Oke Le. Seorang pria keluar, pria ini tidak terlihat terlalu besar, sekitar 20 tahun, kekuatannya sekitar tahap ke-7 pemurnian tubuh. Pria itu menimbang tas penyimpanan di tangannya dan tersenyum. Ini cukup berat, kalian duduk dulu dan tunggu, saya akan memverifikasinya. Setelah mengatakan itu, pria itu menyerahkan tas penyimpanan Bai Yang ke belakang. Omi bertanya kepada Tang Huan, mereka membawanya ke aula belakang untuk verifikasi, apakah ini akan baik-baik saja. Seharusnya tidak ada orang yang bertukar tempat di sini setiap hari, dan selain itu, mereka pasti tahu bahwa kita sudah menghitung berapa banyak inti sihir yang kita miliki. Pada saat ini, di aula belakang toko pertukaran ini, seseorang menuangkan inti sihir dan menumpuknya. Wow, dari aliansi mana mereka berasal? Kali ini bahkan ada panen yang begitu besar. Tas ini pasti 500 inti sihir, semuanya ditukar, setidaknya 50 atau 60 batu roh. Bertukar begitu banyak sekaligus, haruskah kita memberitahu bos? Kalau begitu pergi beritahu bos. Oke Le. Seorang pria dari toko pertukaran segera datang ke kandang bagian dalam Sekte Awan Terbang. Kandang bagian dalam Sekte Awan Terbang hanya bisa dimasuki setelah ujian untuk menjadi murid Sekte Awan Terbang sejati. Orang itu datang ke sebuah bangunan di bagian dalam dari Sekte Awan Terbang. Saat ini, di gedung ini, seorang pria berusia pertengahan 20-an sedang duduk di sana. Pria berusia pertengahan 20-an ini telah mencapai tahap ke-9 pemurnian tubuh, dan dia sudah bersiap untuk melangkah ke jalur fase beralih. Bos, apa itu? Toko pertukaran yang kami buka di lingkaran murid luar dari Sekte Awan Terbang memiliki pelanggan besar hari ini. Lingkaran luar kecil murid pelanggan besar apa? Sungguh, mereka mengambil lebih dari 500 inti sihir untuk ditukar, dan yang terkuat berada di peringkat ke-7 dari peringkat merah. Seorang murid periferal kecil dari Sekte Awan Terbang dapat membunuh binatang ajaib tingkat ke-7 peringkat merah. Siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Saya ingat, hanya ada satu orang di seluruh lingkaran murid luar Sekte Awan Terbang yang saat ini di kelas merah 7. Mungkinkah orang yang datang untuk bertukar itu adalah dia? Jika itu dia, maka tukarkan dengan jujur. Seseorang dengan level ini tidak layak untuk dipermainkan. Tidak, itu sekelompok wanita. Itu benar, itu adalah aliansi murid luar dengan seorang wanita yang sangat terkenal dan cantik, yang disebut Tang Huan. Tang Huan, mungkinkah dia menjual tubuhnya dan bisa mendapatkan begitu banyak inti sihir? Saya tidak tahu tentang itu, bos. Haruskah kita membunuh harganya? Tang Huan, gadis ini cantik, tidak dapat dihindari bahwa beberapa murid lingkaran dalam yang kuat tidak berkolusi dengannya. Masuk akal bahwa mereka tidak boleh melakukan apapun untuk merusaknya. Tetapi saya tidak takut dengan backstage saya yang kuat dan keras. Bagaimana dengan ini? Tahan 10 batu roh dari mereka. Jika mereka mau, biarkan Tang Huan datang kepadaku. Biarkan Tang Huan tidur denganku selama 1 malam. Dan 10 batu roh yang ditahan akan dikembalikan kepada mereka. Bagus. Omi dan yang lainnya mulai sedikit tidak sabar. Bai Yang berteriak, hei, sudahkah kamu menghitung dengan jelas atau tidak? Tidak lama kemudian, pria dari toko pertukaran baru saja keluar dan berkata, baiklah, hitung semuanya, ini batu rohmu, 1 tidak kurang. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan tas penyimpanan ke Bai Yang. Bai Yang sibuk menerima tas penyimpanan itu berat, tidak pernah berisi begitu banyak batu roh sebelumnya. Namun, karena toko pertukaran itu ramai, tidak baik untuk mengeluarkannya dan menghitungnya secara langsung. Lagi pula, jika orang tahu bahwa mereka memiliki begitu banyak batu roh, tidak dapat dihindari bahwa mereka tidak akan menjadi sasaran dan pertumpahan darah akan terjadi. Karena itu, Bai Yang berkata, ayo kembali dulu. Omi bertanya, jangan dihitung. Tidak pantas mengeluarkan begitu banyak orang untuk menghitungnya, kembali dan menghitungnya. Aku tidak berpikir toko dengan nilai tukar sebesar itu akan mampu menahan batu roh kita. Selain itu, kita semua adalah pelanggan tetap. Kami bertukar di tempat mereka setiap saat. Jika kami berani mengambil lebih sedikit, kami tidak akan datang ke sini untuk bertukar di masa depan. Mereka tidak ingin kehilangan sumber pelanggan. Omi tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti mereka. 1518.
Omi berkata, pergi ke asramaku. Aku punya kamar single sendiri, lebih aman, dan kamu juga bisa pergi ke tempatku untuk berlatih nanti. Bagus. Segera setelah tiba di kamar single Omi, setelah menutup pintu, Bai yang segera menuangkan batu roh ke dalam tas penyimpanannya. Semuanya, cepat hitung. Total 63 buah, dan lihat apakah ada sebanyak itu. Bagus. Setelah beberapa saat Bai yang berkata, saya sudah selesai menghitung, 50 batu roh, apa hasil hitungan Anda? Bai yang memiliki firasat buruk di wajahnya. Tang Huan berkata, yang saya hitung juga adalah 50 batu roh. Dan berteriak, ya Tuhan, orang-orang di toko pertukaran memberi kami 13 batu roh lebih sedikit. Jinjin berkata dengan cemas, mungkinkah mereka salah menghitung? Omi sebenarnya punya firasat barusan, lagi pula, belum pernah ada yang menukar begitu banyak batu roh sekaligus. Omi berkata, 13 buah utuh hilang. Tidak peduli seberapa salahnya, itu tidak akan salah. Jadi hanya ada satu penjelasan, mereka sengaja menguranginya. Tang Huan sangat marah. Bullying terlalu banyak, bagaimana kamu bisa melakukan itu sangat tidak saleh. Ah, 9 gadis lainnya, semuanya ketakutan. 13 batu roh ini akan menjadi panen hampir setengah tahun bagi mereka. Bai yang berkata, ayo pergi ke toko pertukaran dan minta mereka mengembalikan 13 batu roh yang mereka potong. Ayo pergi. Bai yang Tang Huan dan yang lainnya, segera pergi ke toko pertukaran. Omi sepertinya sudah menebak endingnya, dan endingnya pasti tidak akan mengembalikan mereka. Saat ini, Omi sudah memikirkan tindakan balasan. Jika mereka tidak mengembalikannya, maka Omi menggigit giginya. Siapapun yang berani menggertak adikku, aku akan membiarkannya mati tanpa penguburan. Bahkan jika Omi mengungkapkan identitasnya, bahkan jika dia berpikiran terbuka, dia akan membantai para bajingan itu. Omi mengikuti ke toko pertukaran. Bai yang sopan pada awalnya dan berkata, halo, batu roh yang saya tukar dengan Anda barusan seharusnya memberi kami total 63 batu roh, tetapi Anda memberi saya 50 batu roh. Dapatkah Anda memberi kami batu roh yang tidak Anda berikan? Tidak memberi kami. Itu benar, kami memanen batu roh dengan mempertaruhkan nyawa kami, tapi kalian menahannya seperti ini. Kalian terlalu berlebihan, dan kalian berbicara tentang toko pertukaran jas jika kalian tidak mengembalikannya ke kami akan memberitahu semua orang tentang perilaku burukmu. Beberapa gadis berteriak. Pada saat itu, pria yang bertanggung jawab atas toko pertukaran itu tersenyum dan segera memerintahkan, tutup pintunya dulu. Ya, kedua pria dari tahap ketujuh pemurnian tubuh menutup pintu toko dan menempatkan tanda, tangguhkan bisnis di luar. Apa yang kalian inginkan? Tang Huan bertanya dengan gugup. Orang-orang di toko pertukaran semuanya adalah murid lingkaran dalam, mereka tidak akan menganggap serius murid lingkaran luar. Mungkin jika Tang Huan tidak setuju untuk tidur dengan mereka hari ini, mereka semua akan dipaksa untuk pergi. Pria yang bertanggung jawab berkata, ya, kami memang menahan 13 batu roh dari Anda. Jika Anda ingin batu roh Anda yang dipotong kembali, sederhana saja, janjikan satu syarat kepada kami dan kami akan memberikannya kepada Anda. Kondisi apa? Ini sudah menjadi milik kami, jadi mengapa kami harus menyetujui persyaratan Anda? Kata Poplar, milikmu. Tidak, jika kami bersedia memberikannya kepada Anda, itu milik Anda. Jika bukan, itu bukan milik Anda. Baiklah, saya akan memotong omong kosongnya. Bos kami telah mengatakan bahwa jika Anda mau ke-13 batu roh itu kembali, lalu biarkan Tang Huan tidur dengan bos kita untuk malam itu. Dan bos kami akan berjanji untuk mengembalikannya kepada Anda. Apa? Pada saat ini, wajah Tang Huan berubah. Mereka menginginkan kembali apa yang menjadi hak mereka, tetapi mereka benar-benar memintanya untuk tidur dengan mereka di malam hari. Tubuh Tang Huan gemetar karena marah. Bai Yang dan yang lainnya juga sangat marah. Kalian terlalu berlebihan, itu sudah menjadi milik kita. Kalian menahannya secara paksa. Kalian sebenarnya berani mengajukan permintaan seperti itu. Tidakkah kalian takut kami akan melapor ke Flying Cloud? Sekte, idiot, masih melaporkan. Lelucon apa? Akankah Sekte Awan Terbang peduli tentang masalah sepele seperti itu? Selain itu, bos kami, di antara lingkaran dalam murid, memiliki beberapa koneksi. Jika tidak, bagaimana dia bisa membuka toko di lingkaran luar? Murid, apakah menurut Anda ada yang bisa membuka toko? Baiklah, saya sudah menyampaikan kata-kata bos kita. Jika kalian benar-benar menginginkan ke-13 batu roh itu, terserah Tang Huan apakah dia mau tidur dengan bos kita semalaman. Kalian terlalu berlebihan. Teriak Bai Yang, dipenuhi amarah. Saat itu, sebuah suara acuh tak acuh keluar, sungguh hal yang aneh untuk dilakukan. Siapa yang berbicara? Pelayan tubuh yang menyempurnakan tahap ke-8 di toko pertukaran itu berteriak. Ada total 4 orang di toko pertukaran saat ini, di mana pelayan itu berada di tahap ke-8 tempering tubuh dan 3 lainnya berada di tahap ke-7 tempering tubuh, dan mereka semua adalah murid lingkaran dalam dari Flying. Sekte Awan, aku mengatakan itu. Semua orang langsung melihat ke arah Omi. Yo, dari mana anak kecil itu? Pria yang bertanggung jawab mendengus jijik, matanya menunjukkan sedikit niat membunuh. Omi berkata dengan dingin, ada jalan ke surga tetapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka, jadi karena kamu mati hari ini, aku akan memenuhimu. Hari ini, siapapun yang menggertak saudara perempuanku akan mati. Kamu akan mati, dan begitu juga bosmu. Saya Po, persetan anak nakal, Anda sedang mencari kematian. Salah satu adik dari tahap ke-7 body refining datang bergegas menuju Omi. Omi mengangkat pukulan. Boom. Tinju dengan api yang menyala-nyala menghantam orang itu, dan di detik berikutnya, orang itu berubah menjadi puing-puing. Ah, 3 orang yang tersisa terkejut.
Pria yang berada di tahap ke-8 body refining melompat dan membunuh Omi. Boom. Omi meninju pria itu lagi, meledakkannya lagi. Bai Yang dan Tang Huan dan yang lainnya sangat terkejut melihat Omi membunuh tahap ke-8 tempering tubuh dengan begitu mudah. Saat ini, Omi tidak berubah menjadi Wind Lightning, bukan karena Omi tidak ingin menyamar, tetapi karena Omi tidak punya waktu atau mood untuk melakukannya. Dan selain itu, bahkan jika dia menyamar sebagai Wind Lightning, mereka masih bisa mencari tahu apakah mereka hanya perlu menangkap Tang Huan. Jadi, hari ini Omi berpikiran terbuka. Mati. Tatapan Omi dingin, dan rasa dingin yang sedingin es melesat ke arah dua orang lainnya pada tahap ke-7 tempering tubuh. Tang Huan berteriak, "Saudaraku, jangan impulsif, bos mereka adalah murid lingkaran dalam dan memiliki belakang panggung." Tapi, sudah terlambat, Omi meledakkan salah satu anggota bodi tempering Orde ke-7 dengan satu gerakan. Telapak tangan Omi yang menyala, secara langsung membantu mereka memicu layanan satu atap yang luar biasa. Ah, orang terakhir di tahap ke-7 bodi tempering itu bodoh. Seluruh tubuhnya tidak bisa mempercayainya, hanya beberapa kedipan mata, 3 mati, belum lagi seorang anak begitu kuat. Lari, lapor ke bos. Pria terakhir dari tahap ke-7 penyempurnaan tubuh panik dan mencoba berlari menuju aula belakang. Mencoba pergi, ya. Omi mendengus, tentu saja dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Omi telah membunuh seseorang hari ini. Dia pasti ingin melakukannya dengan bersih. Meskipun Omi tidak takut akan masalah, tetapi tentu saja lebih baik untuk melakukannya. Bisa tidak merepotkan. 1519. Boom. Seluruh toko itu sangat panas, dan detik berikutnya keluar bau terbakar, membunuh keempat orang itu dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan sedikit pun dari mereka di bawah nyala api Omi. Saudaraku, Tang Huan dan yang lainnya semua memandang Omi dengan tercengang, seolah-olah mereka sangat khawatir dan telah menyebabkan masalah besar. Omi memandang Tang Huan dan berkata, "Kakak, aku tidak akan membiarkan siapapun yang ingin menggertakmu hidup, aku akan membunuh bos mereka sekarang." "Saudaraku, jangan impulsif," kata Tang Huan dengan sibuk. Bai Yang juga menasihati, "Saudara Omi, jika mereka dapat membuka toko di sini, mereka harus memiliki banyak kekuatan di latar belakang, mungkin mereka memiliki orang yang kuat, atau jenius di belakang mereka." Omi mendengus, "Aku tidak peduli siapa yang ada di belakang mereka, selama mereka berani menggertak anggota keluargaku, mereka semua masuk neraka." Tang Huan berteriak, melihat kemarahan Omi padanya. Dia sangat tersentuh, tetapi dia khawatir, kekejaman dunia abadi luar biasa, dan tidak diketahui bagaimana orang akan mati jika mereka tidak hati-hati. Namun, karena pintu toko ditutup, sejauh ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Omi berkata, "Kakak, jangan hentikan aku harus pergi dan membunuh bos mereka sebelum ada yang tahu." "Tapi bagaimana jika bos mereka sangat kuat?" tanya Bai Yang. Omi berkata, "Tidak, bos mereka hanya pada tahap ke-9 bodi tempering. Mereka hanya membuka toko di sini karena mereka memiliki sedikit pengaruh. Saya bertanya-tanya ketika saya datang ke sini. Tapi tahap ke-9 penyempurnaan tubuh, kamu benar-benar bisa membunuhnya. Aku punya rencanaku, jadi kalian pergi melalui pintu samping toko pertukaran dan tetap tenang." Tetapi, pergi. Pada akhirnya, mereka pergi melalui pintu samping terlebih dahulu. Tang Huan tidak mau pergi dan diseret oleh Bai Yang dan yang lainnya, dan sekarang hanya diserahkan kepada Omi untuk membersihkan kekacauan sebelum ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Omi berjalan ke aula belakang toko pertukaran, di mana dia melihat sekotak batu roh, yang tentu saja digunakan untuk berdagang. Omi diam-diam berkata, "Memang sulit bagi saya untuk membunuh tahap ke-9 bodi tempering, kecuali saya melangkah ke tahap ke-5 dari bodi tempering. Namun, saya tidak jauh dari langkah ke-5 dari bodi refining, dan saat ini saya akan menghabiskan 2 menit lagi untuk memperbaiki kotak batu roh ini. Saya pasti bisa melangkah ke langkah ke-5 pemurnian tubuh." Omi berjongkok dan mulai memperbaiki kotak batu roh. Omi memiliki ki abadi di tubuhnya, dan butuh waktu kurang dari 2 menit untuk memperbaiki sekotak batu roh. Kotak batu roh setidaknya 100 keping. Benar saja, setelah memurnikan sekotak batu roh, ki abadi di tubuh Omi dengan cepat membantu Omi menyerap dan mencernanya. Jadi Omi menerobos ke tahap ke-5 pemurnian tubuh dalam sekejap mata. Tatapan Omi dingin, "Aku telah mencapai tahap ke-5 pemurnian tubuh, jadi aku akan lebih percaya diri dalam menghadapi tahap ke-9 pemurnian tubuh." Setelah mengatakan itu, Omi berjalan ke halaman belakang toko pertukaran. Omi berjalan ke halaman belakang toko pertukaran dan melihat beberapa gadis, yang semuanya dipelihara oleh keluarga. Di Sekte Awan Terbang, untuk mendapatkan sumber daya budidaya abadi, beberapa gadis rela disimpan. "Siapa kamu? Mengapa kamu menyelinap masuk? Apakah kamu tahu bahwa ini adalah markas besar aliansi pria tinggi?" Salah satu gadis berteriak ketika dia melihat Omi, yang juga berada di tahap ke-8 pemurnian tubuh dan sedang ditahan. Sekelompok pelacur, Omi mendengus. "Apa katamu?" Boom. Omi tidak repot-repot untuk omong kosong dengan dia dan meledakkannya menjadi terang. Ah, beberapa wanita di sampingnya terkejut. Ledakan. Omi membunuh 3 dalam sekejap, hanya menyisakan gadis terakhir dari tahap ke-7 pemurnian tubuh. Gadis ini memiliki sosok yang oke dan kulitnya cukup lembut. Omi mencubit lehernya dan bertanya, "Aku akan memintamu untuk menjawab." Ya, senior, selamatkan hidupmu." Wanita itu panik dan memohon belas kasihan. "Siapa yang memiliki toko pertukaran yang adil di luar?" "Ya, itu bos kita." "Siapa nama bosmu? Di mana dia?" "Yang tertua kami disebut Gao Qiang, dan dia ada di sebuah ruangan di halaman terakhir itu." "Apa di belakang panggungnya?"
Bos kami memiliki kakak laki-laki yang merupakan murid inti dari Sekte Awan Terbang dan sangat berbakat. Selain itu, bos kami berasal dari keluarga budidaya 10.000 tahun dan merupakan keturunan utama dari keluarga budidaya 10.000 tahun ini. Baiklah, kamu bisa mati. Bang, Omi juga menghabisi wanita itu. Meskipun sosoknya baik-baik saja, Omi bahkan tidak memandangnya. Omi berjalan ke halaman terakhir dan bertemu dengan beberapa anak laki-laki lagi. Omi membunuh mereka semua dan menghancurkan mereka sampai berkeping-keping. Akhirnya, Omi menendang pintu kamar tertentu dengan keras, dan di ranjang kamar itu, dua tubuh terjalin erat. Tidak perlu ditanya, laki-laki itu pasti Gao Qiang. Pria apa? Gao Qiang bersenang-senang ketika dia diganggu, dan dia tiba-tiba meraung marah. Omi berjalan langsung ke wanita itu, tanpa melihat dan membunuh wanita telanjang seluruh tubuh terlebih dahulu. Namun, Gao Qiang itu langsung menyerang Omi. Boom. Omi menamparnya, dan rambut Gao Qiang hangus, tapi bagaimanapun juga, dia berada di tahap ke-9 body refining, dan dia bahkan tidak terbunuh oleh tamparan Omi, tapi, kelihatannya berantakan. Kamu, siapa kamu? Gao Qiang berteriak marah, sambil sedikit takut di dalam. Omi berkata dengan dingin, Tang Huan adalah saudara perempuanku, kamu tidak perlu tahu sisanya, biarkan aku mengirimmu ke jalanmu. Kirim aku dalam perjalanan, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Saat ini, Gao Qiang berpura-pura bertarung sampai mati dengan Omi, tetapi diam-diam, dia diam-diam mengeluarkan jimat. Dalam hatinya, Gao Qiang berkata orang ini sangat kuat, dan meskipun aku mungkin tidak mudah dikalahkan, tidak pantas bagiku untuk bertarung dengannya terlalu lama saat ini, jadi aku harus pergi dulu. Gao Qiang dengan cepat mengeluarkan Dungeon Jimat. Selama dia menggunakan Dungeon Talisman, dia akan bisa pergi dengan cepat. Sayangnya, Omi tidak akan membiarkan apapun hidup hari ini, jadi tentu saja dia sudah menembus sedikit. Boom. Omi menyerang dengan serangan telapak tangan, dan api membakar seluruh ruangan menjadi abu. Abu jenis ini yang terbakar seketika bahkan tidak memiliki kembang api. Jimat yang baru saja diambil Gao Qiang terbakar dalam satu gerakan, dan bahkan dia sendiri terbakar sampai ke kulit meringis kesakitan. Telapak tangan Omi yang berapi-api tidak bisa membakar tubuhnya menjadi abu, dan sepertinya kekuatan Omi berada di sekitar tahap ke-9 body tempering untuk saat ini. Puff, Omi memenggal kepala Gao Qiang di detik berikutnya. View, sudah berakhir, Omi telah membunuh 15 atau 16 orang dari toko pertukaran sampai ke sini. Omi mengambil tas penyimpanan Gao Qiang. Omi segera menuangkannya dan melihat astaga ada 5 kotak penuh batu roh. Omi awalnya ingin membawanya, tetapi setelah dipikir-pikir, dia tidak bisa membawanya, karena dia telah menghancurkan aliansi Gao Qiang, lebih dari selusin nyawa, dan Sekte Awan Terbang pasti akan melacaknya. Jadi hal terbaik yang bisa dilakukan Omi sekarang adalah memperbaiki 5 kotak batu roh. 1520. Omi segera merangsang ki abadi di tubuhnya dan mulai memperbaikinya. Ki abadi di tubuh Omi begitu durhaka sehingga seluruh 5 kotak batu roh dimurnikan dalam waktu kurang dari 2 menit tanpa menyisakan satu batu pun. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa batu roh halus itu, selama mereka terhirup ke dalam tubuh Omi, ki abadi membantu Omi menyerap dan mencernanya. Omi tidak perlu khawatir apakah dia bisa mencernanya atau tidak. Beberapa detik kemudian, Rana Omi melonjak dari tahap ke-5 penyempurnaan tubuh ke tahap ke-7 penyempurnaan tubuh. Sudut mulut Omi naik sedikit dan dari kantong Gao Qiang, dia mengeluarkan setumpuk jimat. Omi ingin menyita jimat ini, tapi untuk jaga-jaga Omi menghancurkan semuanya. Setelah itu, Omi dengan cepat mengevakuasi tempat kejadian dan kembali ke kamar singelnya. Pada saat ini, Tang Huan, Bai Yang dan yang lainnya dengan cemas menunggu Omi. Mengapa dia belum kembali? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tang Huan buru-buru berkata, jangan khawatir, ini belum lama, tunggu sebentar lagi. Tepat pada saat ini, Omi masuk. Saudaraku. Tang Huan menerkamnya dengan panik, lalu membawa Omi ke dalam pelukannya. Omi membanting kepalanya ke dalam kelembutan yang hangat dan sangat manis lagi. Kakak, lepaskan aku. Bagaimana kabarmu, saudara? Tidak apa-apa. Tang Huan melepaskan pertanyaan khawatir Omi. Kakak, aku baik-baik saja. Sekelompok gadis berkumpul di sekitar Omi. Bai yang memandang Omi. Bai yang selalu merasa seolah-olah kekuatan Omi lebih kuat, tapi seolah-olah itu sengaja ditekan. Bai yang bertanya-tanya apakah Omi masih menyembunyikan kekuatannya sebelumnya di Trubis Forest. Faktanya, itu benar bahwa Omi tidak menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, tetapi Omi baru saja biau 3 alam lagi dan mencapai tahap ke-7 dari tempering tubuh, jadi tidak peduli berapa banyak Omi menyembunyikannya saat ini, itu masih membuat Bai yang merasa bahwa Omi tampaknya menjadi lebih kuat. Tentu saja, Bai yang tidak akan pernah percaya bahwa Omi baru saja melonjak begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Dan sibuk bertanya, Kak Omi, ceritakan padaku, bagaimana di sana? Omi berkata, aku sudah membunuh Gao Qiang, dan bahkan semua anggota tim yang mengikutinya, aku sudah membungkam mereka. Mulai sekarang, kita akan berpura-pura tidak tahu tentang ini. Tapi, dengan begitu banyak orang mati, bagaimana kita bisa bertindak seolah-olah kita tidak tahu? Untuk sementara, tidak ada yang mencurigai kita. Sekte Awan Terbang sudah tidak peduli dengan lingkaran luar murid. Selain itu, orang-orang Sekte Awan Terbang menyelidiki dan mengesampingkan lingkaran luar murid terlebih dahulu. Karena mereka saya tidak percaya bahwa lingkaran luar murid bisa melakukannya. Jadi jangan khawatir, tetaplah berpikiran normal. Kata Omi. Bai yang berkata, saya menyarankan bahwa untuk bulan depan, kita semua menutup pintu kita untuk memperbaiki batu roh kita dan tidak keluar selama sebulan. Bagus.
Omi mengeluarkan 13 batu roh dan berkata, ini yang mereka sembunyikan dari kami, saya mengambilnya kembali. Saya tidak mengambil sisanya, jadi kalian bisa memeriksa tas penyimpanan saya. Setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan penyimpanannya. Tas untuk ditunjukkan kepada semua orang, membuktikan bahwa Omi tidak memiliki batu roh tambahan pada dirinya. Alasan mengapa dia melakukan ini, Omi takut itu akan meledak setelahnya. Beberapa kotak batu roh gauk yang dicuri, mereka curiga bahwa Omi mengambil mereka, dan Omi tidak membagikannya. Mereka pasti tidak akan diyakinkan, dan sesuatu pasti akan terjadi. Oh, tentu saja kami percaya padamu, bahkan jika memang benar kamu mengambilnya, kamu masih akan membaginya dengan kami. Kata Bai Yang. Omi sibuk berkata, saya tidak akan mengambil lebih banyak, karena saya tidak akan dapat memperbaikinya jika saya mengambil lebih banyak, saya hanya akan ditangkap dengan pegangan. Namun, jika kelompok gauk yang mati, batu roh mereka akan mati. Pasti dibawa, dan kemudian, mereka pasti akan menyalahkan para pembasmi. Sayang sekali, kami tidak melakukannya. Ada pengambilan, dan Anda akan dijebak karena mengambilnya. Baiklah, kalian kembali, aku tidak ingin satupun dari 63 batu roh yang aku peroleh dari berburu binatang buas kali ini, kalian berdelapan akan membagikannya. Ini. Jangan sopan dengan saya Omi, butuh batu roh ada lebih dari satu cara. Kata Omi, kalau begitu, kami dipersilakan. Setelah itu, masing-masing dari mereka berdelapan mendapatkan hampir 8 batu roh. Bai Yang dan 6 gadis lainnya dengan senang hati kembali ke asrama mereka, sementara Tang Huan tetap tinggal. Kakak, kamu bisa memperbaiki batu roh di tempatku. Yah, kakak juga ingin bersama kakaknya. Kata Tang Huan. Omi tersenyum canggung, meskipun Tang Huan tidak bermaksud seperti itu. Saudaraku, apakah benar tidak ada yang akan terjadi padamu? Tanya Tang Huan. Kakak, percayalah padaku, baiklah, kamu harus segera memperbaiki batu roh. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu tidak ingin berbagi batu roh? Mengapa aku tidak membaginya menjadi 4 bagian untukmu? Kata Tang Huan. Kakak, itu benar-benar tidak perlu. Baiklah, kalau begitu aku akan menganggapmu sangat berbakat sehingga kamu tidak membutuhkan batu roh untuk membuat terobosan cepat. Kemudian saudari pergi memperbaiki batu roh. Bagus. Tang Huan ada di kamar, duduk di lantai, memegang batu roh di masing-masing tangan, memperbaikinya terus-menerus dan kemudian menghirupnya, sangat lambat. Omi tidak tahan menjadi begitu lambat. Jika Omi memurnikan begitu lambat, dia benar-benar harus runtuh, dan tidak peduli berapa banyak batu roh yang dia berikan. Dia tidak akan tahu kapan dia akan bisa menyelesaikan pemurniannya. Mungkin itu sebabnya butuh ribuan tahun untuk menjadi abadi. Pembudidaya menjadi sangat kuat. Omi berkata dalam hati, aku tidak tahu apakah aku bisa membantu adikku memperbaikinya bersama-sama. Omi berjalan ke arah Tang Huan dan berkata, kakak, biarkan aku membantumu memperbaiki bersama. Ah, bisakah kamu membantu dengan itu juga? Tentu saja, saudaraku memiliki keterampilan magis yang dapat membantu orang lain memperbaiki batu roh. Mengapa kita tidak mencobanya? Bagus. Omi segera duduk di belakang Tang Huan, mengulurkan tangannya dan meletakkannya di punggung Tang Huan, lalu immortal ki di tubuhnya memasuki meridian Tang Huan. Seperti yang diharapkan, Omi dapat membantu Tang Huan memperbaiki batu roh. Hanya saja, tidak secepat itu. 2 batu roh di tangan Tang Huan membutuhkan waktu sekitar 10 menit dan Omi membantunya memperbaikinya. Ya Tuhan, ini tidak nyata. Omi tidak percaya. Biasanya berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memurnikan 2 batu roh? Tanya Omi. Dengan kekuatanku saat ini, dibutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari untuk memperbaiki 1 batu roh kelas 1, dan 2 akan memakan waktu 7 atau 8 hari. Dan sekarang, hanya butuh 10 menit. Hei, saudari, maka di masa depan, saudara laki-laki saya akan membantu Anda memperbaikinya, sehingga saudara perempuan saya bisa menjadi lebih kuat lebih cepat. Tang Huan memandang Omi seolah-olah dia sedang melihat harta karun. Aku benar-benar tidak tahu berkah apa yang telah dia buat dalam kehidupan terakhirnya untuk dapat bertemu dengan saudara lelaki yang begitu misterius dan kuat dalam kehidupan ini. Kakak, tapi, kamu sangat baik pada adikmu, dia bahkan tidak tahu bagaimana membalasmu. Kakak konyol, kamu tidak perlu membayarku, kamu hanya perlu tidak pernah meninggalkanku. Tidak pernah meninggalkanmu. Tang Huan mengerutkan kening, tidak yakin apa yang dimaksud saudaranya dengan itu, tetapi saya tidak berpikir itu berarti bahwa saudaranya masih muda dan tidak mengerti aspek itu. Bersambung.